ya kapan nanti membagikan, tapi yang jelas tidak pada saat presentasi ini. Kemudian yang kedua, saya izin share ada titipan pengumuman juga dari salah satu kegiatan yang dirintis Pergizi Pangan. Dulu ada namanya DUULIT generasi 1. DUULIT itu Indonesian Young Food and Nutrition Leadership yang diselenggarakan oleh yang mulai bisa Pangan Indonesia bersama dengan Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia, di mana adik-adik himpunan mahasiswa teknologi pangan tergabung di HMPP ini secara nasional, juga dengan Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Ilmagi dan juga dengan IKAMAGI. Jadi pesertanya Indonesia, tapi memang sangat kompetitif. Jadi setelah kita berhasil membuat sekitar 5 tahun yang lalu, kita ingin membuat kegiatan langkah ini untuk generasi kedua, kita sebut DUULIT generasi 2 training Indonesian Young Food and Nutrition Leadership. Jadi di beberapa Instagram sudah mulai diposting, itu juga di web. Jadi ini para narasumbernya nanti akan pasti ada fasilitatornya. Silakan kalau berminat melamar, ada pergizi.org DUULIT 2020, bisa dilihat di sana. Kalau kurang informasi silakan difoto aja screeningnya atau print screen, ada nomor panitia juga, Khairul SPZ MSI atau Grepi Liazani SPZ. Bidang ilmunya luas sekali, mulai dari teknologi pangan, kesehatan masyarakat, bahkan kedokteran, sangat welcome. Hanya memang sangat kompetitif, ya. Saya yakin paling enggak nanti ada 1-2 orang yang berkualitas calon pemimpin masa depan dari Kalimantan Barat yang ikut. Itu informasi untuk menyemangati adik-adik di himpunan mahasiswa teknologi pangan di sana. Baik, saya akan mulai sesuai permintaan panitia dengan sedikit perbaikan judul. Ya, saya isu masalah relatively seminar, meskipun masalah itu lebih firm, isu masih sesuatu yang belum pasti evident ya. Tapi untuk nggak redundant, saya pakai kata isu saja. Isu dan keamanan pangan pada era new normal, yang bahasa peraturan di pemerintah sekarang adaptasi kebiasaan baru ya, atau masa AKB, adaptasi kebiasaan baru. Silakan saja mana nanti istilah mau digunakan, atau bisa juga masih masa new normal. Dan untuk ini saya akan paparkan 4 hal. Saya satukan jadinya isu dan keamanan ini. Awali dengan sedikit bicara kita tentang pangan, keamanan, kemudian tentang isu yang akan kita bicarakan. Baik, kita mulai dari mutu pangan. Ada beberapa batasan tentang mutu pangan ini. Tadi pada hakikatnya semakin hari itu semakin komprehensif melihatnya ya. Meskipun di undang-undang kita agak mundur gitu ceritanya. Undang-undang pangan kita tahun 1996 yang pertama sebelum direvisi 2012, definisinya tadi lebih komprehensif ya. Mutu pangan nilai ditentukan atas dasar ada 3 hal: 1 keamanan, 2 kandungan gizi, kemudian ketiga standar perdagangan. Karena di dalam perdagangan itu ada standar-standar yang harus dipenuhi. Anda kenal ada namanya BSN, Badan Standar Nasional, yang membuat standar-standar yang barang-barang diperdagangkan, pangan maupun non-pangan. Kemudian juga di Badan POM, khususnya pangan produk hasil industri, ya, dikemas berlabel, juga diatur ada standar-standarnya. Nah, ketika direvisi tidak dikaitkan dengan aspek perdagangan, lebih dalam arti untuk sederhananya buat masyarakat.
Ya. Buat masyarakat yang penting makanan tadi tidak mengganggu kesehatannya ya, bahkan bermanfaat buat kesehatan. Artinya apa? Aman. Lebih baik lagi di samping aman, tapi juga bisa mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang disebut dengan kandungan gizi pangan. Nah, kalau di Amerika di dalam Undang-Undang Keamanan Pangan di Amerika, Food Safety Act tahun 90, jadi lebih luas lagi ya. Kualiti pangan ataupun kualiti dari suatu sajian makanan itu ditentukan oleh karakteristik yang jadi alasan makanan tadi diterima oleh konsumen, atau ada juga istilah lain palatability ya, dalamnya ikut ada nilai sensorik ya, tekstur, rasa, aroma yang menentukan palatability dari suatu pangan. Dan juga yang dikaitkan dengan tadi standar perdagangan yang diatur oleh Amerika, oleh pemerintah pusat federal Amerika, bagaimana standar-standar yang mereka tetapkan. MC, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, khawatir ya kedengaran. Bergerak nggak slide ketika saya geser? Sekarang judulnya beragam komponen mutu pangan. Bergerak? Lihat, Pak. Oke. Baik, jadi berkaitan dengan makna dari mutu pangan tadi, kalau yang lebih konkret. Maaf, Pak, suaranya termut. Sudah dengar sekarang? Sudah, Pak. Jadi kalau kita ingin lihat komprehensif, apalagi buat seorang mahasiswa dan ahli teknologi pangan, tentunya harus dikaitkan dengan pangan tadi yang bisa diterima, dimakan, dikonsumsi orang, atau jadi tidak hanya sekedar aman bebas dari berbagai gangguan kesehatan, tapi saya katakan istilahnya palatabilitas lah. Ada unsur bentuk, ada unsur warna. Yang pertama dilihat sebelum kita makan kan dari sisi mata yang berfungsi ya. Lihat bentuknya, lihat warnanya, kemudian kalau kita jamah mulai kerasa teksturnya, lembek, lembut, keras, ya, sebelum masuk ke mulut. Kemudian begitu mendekati mulut disentuh dulu oleh hidung, mencoba, wow, aromanya enak gitu ya, dan juga kemudian baru sampai ke mulut kita, rasa, kombinasi flavor. Karena itu teman-teman teknologi pangan harus cerdas bagaimana mengelola ini sehingga pangan yang dibuat tadi laku, laris, manis, terjual gitu kan, karena ada flavor and sensor dan lain sebagainya, di samping tadi bentuk, warna, tekstur, bahkan juga suara. Kalau makan kerupuk kalau nggak berbunyi itu namanya bukan kerupuk ya, berarti itu kerupuknya udah masuk angin, orang Sumatera bilang. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, itu jadi cermin quality. Orang makan kerupuk nggak berbunyi berarti itu kerupuknya nggak berbuntu gitu kan ya, sudah nggak sesuai standar yang seharusnya ya, kalau digigit itu harusnya berbunyi. Kemudian dari sisi pertimbangan gizi, dalam berbagai kajian nasional dan internasional, pertimbangan gizi dan kesehatan itu masih masuk dalam pertimbangan ketiga ya, bahkan dulu itu kena keempat. Yang pertama itu selalu pertimbangannya harga, kedua enak apa enggak gitu ya. Kemudian ada juga yang enak apa enggak, kemudian kedua harga ya, ketiga aman apa enggak, yang keempat baru gizi dan kesehatan. Tapi sekarang gizi kesehatan itu sudah bisa masuk yang kedua. Itu secara global ya, nasional. Kalau kita melihat secara kelompok-kelompok ekonomi tentunya berbeda ya. Untuk kelompok ekonomi menengah ke atas biasanya sudah memperhatikan keamanan gizi dan kesehatan nomor satu, soal harga
ya mereka bisa pilih di antara yang aman dan gizi mana yang lebih murah, meskipun dia bisa jadi pada kategori kelas harga yang lebih tinggi misalnya. Kemudian bisa juga, oh ya, di gizi ini tidak hanya memperhatikan kandungan zat gizinya, tapi jenis zat gizinya. Apakah beragam zat gizi di dalamnya, atau bisa jadi buat orang yang semakin melek terhadap gizi, keseimbangan zat-zat gizi tadi dengan kandungannya. Kalau dia, karena itu di dalam label yang baik itu kan ada persen dari reference value, nutrient reference value ya, persen dari angka kebutuhan gizinya atau kecukupan gizinya, sekian persen itu jadi pertimbangan, sehingga keseimbangan. Oh, ada orang yang ingin gulanya rendah, garamnya rendah, tinggi proteinnya, tinggi vitaminnya, tinggi zat tertentu. Jadi lagi-lagi baru segelintir orang ya, dari berbagai penelitian baru seperempat dari konsumen yang membaca label. Ya, yang lainnya ya apa? Yang penting tadi harga dan rasa. Kemudian juga memperhatikan ada zat lain yang bermanfaat yang nanti masuk pada kategori yang ke kanan ini ya. Kemudian bioavailabilitas, bisa jadi dia sama-sama mengandung vitamin C tapi bioavailabilitasnya berbeda. Bisa jadi dia sama-sama mengandung zat besi, bioavailabilitasnya berbeda. Bisa jadi sama-sama mengandung kalsium tapi penggunaannya oleh tubuh berbeda. Zat yang lain yang bermanfaat termasuk non-nutrien functional komponen ya, seperti tadi disampaikan Ibu Ketua Prodi, Bu Dr. Ella, ada antioksidan yang berasal dari polifenol misalnya, yang non-nutrien, kalau nutrien udah ada di dalam gizi. Itu tergantung jumlah dan manfaatnya. Oke, jadi kalau kita mahasiswa sukanya kan pakai rumus-rumus matematik gitu ya. Kalau saya gambarkan palatabilitas ini ya, yang tadi saya sudah katakan ada komponen rasa, kemudian ada cita rasa, dalam arti tadi organoleptiknya ditambah dengan palatability. Palatability itu semuanya. Jadi kalau acceptability itu nanti sudah ada aspek pengetahuan, aspek edukasi, aspek budaya, aspek ekonomi. Kalau yang palatability lebih dari sisi karakteristik sensori organoleptik dari makanannya itu sendiri. Jadi kalau kita kembali ke undang-undang pangan kita, jadi mutu pangan itu fungsi dari keamanan dan gizi. Undang-undang pangan kita yang lalu itu lebih melihat tidak hanya bagi sisi konsumen langsung, tapi juga dalam arti konsumen lembaga dan peran dari lembaga berwenang mengatur standar perdagangan tadi. Ya. Jadi, manapun yang akan dipilih tergantung konteksnya, kita lagi bicara dengan siapa. Kalau bicara dengan konsumen langsung, bisa jadi karena pemerintah yang mengatur standar perdagangan tadi, sehingga konsumen langsung udah hasil aja. Yang penting sudah ada label BPOM MD nomor sekian misalnya, atau BPOM ML nomor sekian untuk yang produk impor. Sudah, karena sudah pemerintah atau lembaga berwenang sudah mengatur tentang keberlakuan standar-standar atau regulasi pangan. Dan sebenarnya kalau kita ingin melihatnya secara komprehensif, saya lebih prefer buat orang yang teredukasi dengan baik, ya, untuk pangan tadi dilihat dari rumus yang keempat ini. Jadi fungsi dari ya keamanannya, tidak ada yang akan mengganggu merusak kesehatan. Kemudian palatability-nya, jadi bisa diterima, ya, dalam arti berbagai komponen sensoriknya tadi, bahkan nyaman, membuat kebahagiaan ketika makannya. Kalau orang makan sedih kan itu juga berarti hormonalnya jadi terganggu. Kemudian komponen gizinya sendiri, kemudian ada komponen non gizi barangkali bisa jadi serat dari fiber tertentu, bisa jadi tadi polifenol tertentu ataupun antioksidan. Kemudian memenuhi standar-standar perdagangan, termasuk ya ada di sana kalau mengatur label, di label itu diatur
kadaluarsanya, di label dicantumkan kandungan gizinya, di label ditulis ya informasi-informasi yang memang diperlukan oleh konsumen diwajibkan secara regulasi. Kemudian tentang keamanan pangan. Jadi kalau kita cermati dasar hukum yang kita gunakan di Undang-Undang Nomor 12 tentang pangan, jadi kata kerjanya adalah upaya. Tapi kalau dia sebagai sifat aman tidak aman itu kondisi. Jadi makanya keduanya. Jadi keamanan itu bisa kondisi, bisa upaya. Kalau orang melakukan sesuatu dari tidak aman menjadi aman, upaya mempertahankan supaya aman, itu upaya. Ya. Kalau orang ingin menilai ini pangan aman apa tidak, berarti kondisi aman atau tidak. Untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran. Cemaran itu bisa biologis, bisa kimia, bisa fisik, bahkan dengan teknologi berbagai perkembangan teknologi yang diterapkan di bidang pangan, ada radiasi dan sebagainya, dan rekayasa genetik bisa dianggap bagian biologis, tapi bisa juga dianggap unik. Jadi ada hal yang lain. Intinya kalau dia mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan, berarti tidak aman. Kalau dia tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan, berarti aman. Karena itu perlu bukti-bukti. Di samping itu pada undang-undang kita yang baru ini mengakomodir aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai religius dan keyakinan dan budaya. Jadi, kalau ada nilai bijak di masyarakat yang dipercaya tidak merugikan, membahayakan kesehatan, begitu juga secara religius halal misalnya. Jadi halal itu diakomodir sekarang di dalam Undang-Undang 2012. Kalau Undang-Undang 96 tidak ada kalimat tidak bertentangan dengan agama. Jadi salah satu implementasinya, karena itu di Kementerian Agama membentuk ada badan jaminan halal ya, kemudian ada lembaga-lembaga sertifikasi halal untuk memenuhi ini, supaya orang yang memerlukan informasi tentang halal Pak, maaf, mic-nya termut lagi. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Baik. Jadi Bapak lanjutkan. Jadi tadi yang penting tidak mengganggu, tidak membahayakan, merugikan kesehatan manusia baik secara biologis, secara kimia, secara fisik, ataupun komponen berbahaya lagi. Saya yakin kalau adik-adik semua sudah punya background ilmu teknologi pangan, harusnya hal-hal ini tinggal penyegaran saja. Tapi buat yang belum, ya banyak komponen dari bahaya biologis yang mungkin ya potensi ya. Jadi mikroba dan tergantung juga jumlah mikroba patogennya tadi atau kondisi seperti apa, apakah dia sudah melahirkan toksik atau tidak. Sama dengan virus ya, kalau jumlahnya mencukupi minimal untuk dia berefek kesehatan maka kita terganggu. Tapi kalau jumlahnya sedikit ya tidak akan menyebabkan. Jadi amati koloninya gitu ya. Bisa juga binatang pengerat, atau serangga, dan binatang lainnya, atau bisa juga adalah kotoran yang dihasilkan atau toksik yang dihasilkan dari komponen biologis atau patogen tadi. Tapi seringkali kita kalau di dalam berbagai jenis makanan seringkali yang populer itu kan Clostridium misalnya. Kemudian ada jenis Fibro parahemolyticus, Escherichia coli, ya, dan baik itu Clostridium pada berbagai makanan yang populer seperti apa makanan gitu. Nah, untuk mencegah ini tentunya
kita harus mengikuti sistem food chain, rantai pangan. Rantai pangan itu mulai dari proses dari produksi oleh petani atau oleh nelayan, sampai bagaimana dia ditangani dalam rantai perjalanannya, alat apa yang digunakan, bahan apa yang ditambahkan, sampai dia masuk di dalam industri, ya ketika dia dipotong, diracik, ya, ditambah ini, ditambah itu, kemudian ada yang didinginkan, ada yang dikeringkan, ada yang dipanaskan, ada yang dibentuk lagi dan lain sebagainya. Jadi sangat tergantung proses sampai bagaimana dia di retail, dijual sampai ke tangan konsumen, bagaimana disimpan di rumah, bagaimana manusia menggunakan tangannya untuk bisa menjaga terhindar dari kemungkinan patogen. Jadi banyak sekali faktornya, mulai dari hulu ke hilir atau kita lihat dari sistem pangan. Intinya tentunya secara sederhana untuk kita bisa aman dari bahaya biologis ini ya terlihatnya bersih, kemasannya tidak rusak kalau dia dikemas, kemudian tidak basi, dalam arti tidak berubah komponen-komponen palatability-nya tadi secara sederhana, teksturnya tidak berubah, baunya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, bahkan kalau kadung sampai ke mulut kita rasanya juga tidak berubah dari yang seharusnya. Dan ya sebagai mahasiswa tentunya kalau ingin menjaga keamanan ini ya jangan sampai sayang nih udah beli mahal tapi kelupaan makannya, udah rotinya mulai ada warna biru masih dimakan, kemudian cita rasanya berubah masih dimakan. Mudah-mudahan kalau mahasiswa di universitas yang kurang dari mahasiswa sono ada. Itu kan bahan kimia ya, bukan bahan-bahan kimia ini ada yang disengaja ditambahkan, tetapi karena ketidaktahuan atau karena barangkali alasan tertentu, entah itu karena ekonomi dia tahu tapi terpaksa menggunakannya. Jadi menggunakannya sebenarnya barang itu diperbolehkan, tapi dosisnya berlebih yang disebut dengan BTP. BTP kan dibolehkan bahan tambahan pangan, tapi ada BTP tertentu dengan batas-batas maksimal, bahkan ada toxic level di samping di atas safety levelnya. Nah, di samping itu juga ada yang tidak sengaja di dalam berbagai proses ya. Ya, tukang jajah buah di pinggir jalan, ya dekat dengan lampu merah itu kandungan lead atau PB, ya itu akan bisa hinggap di buah tadi. Jadi kalau konsumennya makan buah entah itu anggur nggak dicuci, nggak dikupas, merasa seperti makannya di orang bule. Apel juga dari dibeli di pinggir jalan kiloan kemudian langsung dimakan, karena kemungkinan ya sengaja ada PB di dalam di lapisan luarnya. Begitu juga tidak sengaja ketika petani menanam padi, kemudian kita makan berasnya. Kalau tadi padi ditanam di lokasi yang berulang-ulang menggunakan pestisida, itu kandungan arseniknya tinggi, ya, dan mau tidak mau kita mengkonsumsi dari padi yang ditanam di lokasi yang berkali-kali, apalagi secara intensif 3 kali setahun ditanam padi menggunakan tadi pestisida, di mana arsen salah satu sumbernya dia berada dari penyemprotan kemudian berada di tanah, dari tanah diambil oleh tanaman padi kemudian masuk ke kulirnya. Ya arsen itu ya kita sebagai konsumen ya lihat itu secara sesuatu yang natural ya, tapi itulah perlu ada lembaga pengawasan untuk mengawasi mana-mana yang dicurigai tidak aman sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan, mitigasi sehingga konsumen bisa terlindungi. Termasuk yang populer yaitu kan yang tahu diberi formalin, ya, bakso supaya lebih kenyang, diberi borak dan sebagainya. Cara kerjanya beli pangan yang dijual di tempat yang bersih, terlindung matahari, terlindung dari debu, terlindung dari angin dan asap. Jadi buah-buahan terutama buah potong yang sudah dicuci dan bersih.
makan dengan kulitnya. Jadi memang kita secara keilmuan juga tahu bahwa di kulit itu ada pektin yang bagus untuk tubuh, tapi kalau sudah ada yang mengganggu kesehatan kan itu jadi trade off. Kita harus pilih pektin dari sumber yang lain. Jangan membeli pangan yang dibungkus dengan kertas bekas atau kertas koran karena itu ada bahan kimia ya yang luntur ke sana. Kita jangan membeli makanan dan minuman yang berwarna terlalu mencolok atau tidak terlalu cerah karena bisa jadi pewarna yang tidak harusnya buat makanan, harusnya buat itu digunakan. Ya, juga jangan membeli makanan terlalu keras, terlalu kenyal, yang ada potensi tambahan kimia yang tidak diperkenankan termasuk borak. Bahaya fisik, saya pikir hampir semua orang barangkali pernah ya dalam hidupnya menemukan, termasuk saya ya ada potongan rambut, ada makanan, ada pecahan kaca kecil atau pecahan batu kecil atau kerikil kecil itu salah satu bagian dari potensi tidak aman secara fisik. Penggunaan staples yang lebih banyak sekarang stapler dibanding dengan penggunaan karet itu juga berisiko. Ya, potongan stapler kecil tadi kalau nggak hati-hati membuka makanan yang dibungkus dengan stapler bisa ada bahaya fisik. Nah, di masa pandemik atau AKB, pasca pandemik yang normal atau AKB, pasca pandemiknya juga kita nggak tahu kapan ini ya. Kelihatannya dari laporan pemerintah bulan terakhir ini sudah semakin membaik lagi dan ekonomi Indonesia juga kemarin dilaporkan kuartal ketiga ini sudah mulai positif, tidak negatif lagi. Mudah-mudahan ini tambah membaik sehingga cepat kita berada di era kebiasaan baru. Nah, kenapa penting kita membicarakan isu mutu keamanan pangan ini pada masa era new normal atau adaptasi kebiasaan baru? Karena meskipun sebenarnya tidak era new normal, kita membutuhkan kondisi imunitas yang baik. Apalagi pada masa di mana kita selalu di lingkungan kita akan bersahabat selalu dengan berbagai jenis patogen termasuk SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Karena itu perlu lebih hati-hati lagi. Samping menangkal dengan cara cuci tangan dengan sabun, menangkal dengan cara menggunakan masker, bahkan kadang-kadang face shield. Tapi dari dalam tubuh kita juga harus siapkan kondisi imunitas yang optimal. Nah, kondisi imunitas yang optimal ini ditentukan kalau saya kelompokkan pada 4 hal faktor yang banyak ini. Nah, satu faktor gizi dan pangan termasuk aspek keamanannya. Aspek gizi ini ada dari sisi protein karena kita tahu bahwa antibodi tadi dan juga beberapa molekul imunitas itu dibentuk dari komponen asam amino sehingga protein itu jadi penting. Kemudian lemak baik terutama dan polyunsaturated itu juga turut berperan. Kemudian karbohidrat ini bermata dua sama dengan lemak. Lemak jenuh dan trans itu berisiko melemahkan imunitas. Karbohidrat yang sederhana, gula yang manis itu juga menurunkan imunitas. Tapi kalau karbohidrat secara total tentunya suplai energi ini penting ya untuk memberi kekuatan buat tubuh kita. Air juga penting sekali karena bagaimanapun sel-sel imunitas kita bergerak kan melalui cairan, baik itu di darah maupun limpa. Tanpa air pergerakan dari semua zat dia jadi sarana transportasi salah satunya, kemudian dia mengelola suhu tubuh. Jika kita mengalami inflamasi suhu yang naik, air akan melakukan turut meredamnya. Kemudian berbagai vitamin dan mineral ya yang populer sekarang vitamin C, D, A, kemudian zinc sebagai mineral
yang amat populer di masa pandemi ini untuk meningkatkan mengoptimalkan imunitas kita. Kemudian ada juga prebiotik, yaitu fiber dan probiotik, dan berbagai lactobacillus, kemudian bifido itu banyak terbukti terus meningkatkan imunitas. Kemudian dalam kaitannya kualitas air, jadi kalau kita bicara keamanan pangan, mutu dan keamanan pangan, pangan itu ada makanan, minuman itu pasti karena ada air, membuat makan juga perlu air. Jadi kualitas air ini juga harus bermutu dan aman. Ketiga, udara yang kita hirup. Kemudian tadi saya katakan logam berat, termasuk merkuri pada beberapa ikan di muara yang sudah tercemar, arsen juga tadi pada berbagai jenis pangan yang menggunakan di daerah yang high intensity penggunaan pestisida. Kemudian penggunaan antibiotik ya itu membuat probiotik kita jadi hancur, harus disusun strategi baru lagi. Kalau terlalu sering makan antibiotik, imunitas kita jadi lemah. Kemudian tentunya faktor gaya hidup ya, stres, kemudian juga rasa kasih sayang itu akan meningkatkan, olahraga juga meningkatkan. Jadi di masa-masa pandemi ini semua pertahanan internal kita, imunitas tubuh kita ada beberapa lapis. Ada yang lapisan pertama itu ada yang namanya kulit, ada yang bulu-buluan, cairan, ada yang mukosa permukaannya, ya. Kemudian juga ada mikroba yang menangkal di dalam kulit kita ini, di permukaan kulit kita ada mikroba baik, ada mikroba yang nggak baik, ya. Begitu juga di permukaan usus kita. Jadi memperbanyak mikroba baik, atau istilah lain kalau dia dalam jumlah tertentu, ya, itu dan bermanfaat disebut dengan probiotik. Kemudian bagaimana kita supaya ketika terjadi inflamasi, ya kekuatan tubuh kita bisa menang, dan sumber protein dan vitamin jadi penting, yang aman dikonsumsinya tentunya. Ya kalau terakhirnya kita juga harus membentuk antibodi, maka antibodi lagi-lagi peran dari berbagai zat gizi tadi, sama tadi asam amino penting membentuk antibodi tadi. Bagaimana peran antibodi tadi bisa kuat melawan patogen termasuk SARS-CoV-2 tadi, jadi andalan kita. Ya. Tambah umur, ya imunitas kita makin lemah, ya adik-adik yang usia sekarang 18 sampai 23 tahun sebagai mahasiswa ya lagi hebat-hebat imunitasnya kalau makannya baik. Tapi kalau orang yang sudah di atas 40, 50, apalagi di atas 60, itu imunitasnya sudah anjlok. Jadi risiko sakitnya semakin besar. Karena itu harus lebih hati-hati lagi terhadap makanan yang aman dan bermutu, dan harus lebih bisa menjaga gaya hidup yang sehat. Nah, bagaimana kondisinya di Indonesia 2019 sebelum pandemi? Indonesia ini di dalam Global Food Security Index dari 115 negara berada di posisi 62 ya. Artinya ya kalau kita bilang bagus ya bagus, dibilang sedang ya sedanglah di tengah-tengah jadinya ya. Dan kalau kita bandingkan dengan tetangga, kita di bawah Singapura, kita di bawah Thailand, di bawah Myanmar, di bawah Vietnam, di bawah Malaysia, di bawah Filipina bahkan juga. Dan salah satu indikator di Global Food Security Index itu yang disebut dengan quality and safety. Indonesia nilainya paling jelek, ya, dari nilai rata-rata kita 62,6 berada di ranking 62 negara. Ya, kemampuan daya beli lumayan 70 skornya. Kemudian ketersediaan pangan itu enggak terlalu baik, sedang 61. Tapi ketika bicara mutu dan keamanan pangan yang kita diskusikan sekarang, skor itu di bawah 50. Jadi, dan di bawah dari negara-negara tetangga kita, malu harusnya kita. Ya, itu Global Food Security 2019. Ketika pandemi ini terjadi, bisa dua hal, bisa dia tambah baik karena orang semakin waspada, termasuk tadi cuci tangan. Tapi negara lain juga tambah baik kan? Nah, artinya sama-sama tambah baik. Mudah-mudahan itu harapan kita. Tapi bisa juga
sebagian masyarakat di daerah yang airnya sulit, beli sabun aja nggak mampu, Anda jangan kira bahwa Indonesia ini seperti Jakarta dan Bogor yang air begitu mudah gitu ya. Di Kalimantan Barat aja beberapa daerah masih tergantung air hujan ditampung di drum-drum dan sebagainya ya. Ketika saya pernah dulu perjalanan ke pedalaman Kalimantan Barat. Jadi meskipun sungainya besar, tapi sungai ini juga nggak bisa langsung digunakan untuk air. Ya, jadi kunci dari keamanan salah satunya di samping dari masalah perilaku adalah ketersediaan air. Air kalau nggak pakai sabun juga ya memadai untuk membersihkan. Nah, sabun itu kan harus dibeli. Ya, nggak ada orang yang membuat sabun sendiri ya. Walaupun bisa ya itu syukur gitu ya, tapi relatif tambah mahal buat sendiri. Ya ini kondisinya. Kemudian ada dari beberapa dugaan saya ya bahwa sebenarnya dari sisi mutu ini ya jumlah konsumsi pangan yang meningkat di masa pandemi itu pas ada. Karena saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dunia usaha gimana pasar produknya, gimana ini ada industri nasional, ada industri susu, ada industri snacking, ada ketua GAPMI ya yang Pak Adi Lukman juga saya tanya, ada juga orang yang bekerja di pasar Rebo yang mengelola bahan mentah termasuk buah dan sayur. Jadi kelihatannya di kelompok menengah ke atas itu meningkat konsumsi. Satu itu beras, kemudian mie instan. Tapi ini sebenarnya bisa semu karena dia juga ingin menyetop gitu ya. Tapi karena orang sering di rumah, ya sering di rumah sehingga jam-jam tertentu untuk snackingnya saya merasa paling gampang itu mie instan gitu ya. Karena bisa juga dia pakai order online, tapi takes time lagi ya. Bahwa itu juga dikombinasikan, tapi mie instan dan biskuit itu ternyata salah satu yang dijadikan salah satu komponen snacking buat orang-orang yang work from home. Tapi kalau teman-teman di daerah bisa jadi ada singkong goreng, pisang goreng, ubi goreng, ya, telur rebus dan sebagainya. Jadi lauk pauk buat menengah ke atas itu meningkat karena kesadaran mereka bahwa itu penting untuk meningkatkan imunitas, buah dan sayur juga. Kemudian snack dan pangan instan ready to eat termasuk yang tadi saya katakan jenis-jenis biskuit dan aneka snack kering. Kemudian minuman dan susu itu ternyata dari teman-teman produsen susu di Jakarta mengatakan meningkat permintaannya. Tapi ini pasti lebih banyak di kota besar karena rantai pasarnya itu umumnya di kota besar dan terutama di Pulau Jawa. Kemudian bahan minuman itu kopi, teh karena tadi memang orang lebih banyak bekerja di rumah. Dia perlu makan, perlu minum, rasanya cepat lapar. Kalau selagi itu jalan ke dapur, ke kulkas, atau ada di meja, rasanya minum ini. Nah, kemudian jajanan online terutama di daerah perkotaan, ini juga semakin meningkat. Kemudian di daerah perkotaan juga suplemen gizi. Di daerah pedesaan penggunaan jamu, herbal, lokal, tradisional herbal juga meningkat. Nah, faktor untuk lapisan menengah ke bawah jadi bisa jadi pengurangan konsumsi karena biasanya kalau terjadi PHK kemudian pendapatan menurun maka akan terjadi substitusi pangan yang tadinya mahal dia cari harga yang lebih murah. Dan biasanya mahal yang berkualitas berarti terjadi degradasi kualitas ya. Terjadi degradasi kualitas, nah ada potensi risiko tidak aman di sini. Tapi dengan pengetahuan yang baik, ya kalau tadi misalnya adalah beli daging ayam, bisa jadi larinya ke telur itu lebih murah. Kalau tadinya beli ikan segar, akhirnya beli ikan kering yang asin yang lebih murah, dimakan sedikit, sepiring habis. Kalau ikan segar, ya satu ekor baru habis satu piring. Ikan asin, tapi dari sisi kualitas kan terdegrade dia. Kemudian dari sisi keamanan, natriumnya jadi asupan natrium jadi banyak, jadi berisiko meningkatkan tekanan darah dan sebagainya. Ya, jadi tapi kita juga melihat bahwa semakin banyak kepedulian masyarakat yang keluar sehingga orang-orang yang tidak mampu, yang kategori tetangga yang tidak mampu dapat bantuan sumbangan dari orang-orang yang mampu. Menurut saya ini juga jadi
apalagi ketika Ramadan bulan Mei yang lalu ya, masih banyak orang yang berbuat baik. Nah ini penelitian Aceh Nielsen ketika awal dari masa pandemi sebelum ini ya, ketika Mei, menunjukkan bahwa konsumsi daging ikan ini meningkat 83%, juga sayur dan buah, sama dengan apa yang saya tanyakan kepada Ketua Gabungan Asosiasi Makanan Minuman Indonesia. Soal pakaian ya kita bicara pangan. Di BPS tahun 2020 mengawali pandemi juga laporan BPS temuannya pertama perubahan menurun pada semua kelompok pangan. Secara umum karena pengeluaran pada kelompok pangan menurun dan kalori terbesar bahan pokok ada dari padi-padian umbi-umbian. Kalau ini sih sebelum pandemi juga demikian. Kemudian kemiskinan meningkat karena apa? Karena harga kalori meningkat dan akhirnya garis kemiskinan jadi meningkat. Persentase penduduk miskin meningkat. Itu kalau laporan dari BPS. Ini dari Asia Nielsen, salah satu lembaga swasta yang kredibel selama ini sering digunakan oleh lembaga-lembaga swasta. Kita juga melihat bahwa selama pandemi ini konsumsi sirup, minuman berkarbonat, ya, kemudian margarin yang digunakan untuk mengisi ketika snack dengan roti dan sebagainya itu juga meningkat. Meskipun potensi meningkat besarnya di Pulau Jawa ya. Jadi kalau di luar Jawa nggak terlalu terasa. Ini juga sirup, konsumsi sirup itu meningkat. Dan kita tahu terlalu banyak yang manis itu mendegrade, menurunkan imunitas kita. Karena kelebihan gula tadi menunjukkan lambat jadi. Dan ini hasil Badan POM, tapi ini ketika ini menjelang Lebaran yang lalu, jadi sekarang video udah nggak berlaku, tapi waktu itu ada peningkatan jumlah makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam arti tadi bisa jadi karena cara penyimpanannya, bisa jadi pada kadaluarsa tadi masih beredar, bisa jadi tadi ada BTP yang berlebihan atau penggunaan bahan berbahaya yang harusnya tidak diperkenankan. Yang kejadian itu di 5 besar wilayah tempat temuan, umumnya sebagai ke timur Indonesia ya. Dan ini kita paham karena apa? Karena selama pandemi kemarin kan transportasi ke timur terganggu ya. Jadi harusnya misalnya dari Surabaya ke Papua itu barangkali seminggu baru nyampe makanan tadi ya, karena mendarat misalnya di Sorong, dari Sorong harus dibawa lagi ke kota-kota pedalaman di sana, naik lagi ke kapal-kapal kecil, bisa jadi 2 minggu. Nah ketika pandemi itu kemarin bisa tertunda sebulan gitu ya. Belum lagi ketika nanti dari distributor terhambat lagi distribusinya ke warung kecil, ke outlet ya, sehingga potensi ditemukannya pangan kadaluarsa itu adalah di daerah-daerah terpencil. Juga di Kalimantan ketika perbatasan Kalimantan Barat dengan perbatasan Kalimantan Tengah dan Selatan itu kan terpencil ya, perlu beberapa kesulitan untuk akses, bisa jadi sering ditemukan di daerah seperti itu ya, yang pangan-pangan yang kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat. Ya, ini juga temuan yang tidak memenuhi syarat Badan POM yang terakhir ya tahun ini, dan lagi menjelang Lebaran itu ternyata penggunaan formalin, rodamin masih ya, penggunaan borak ya, yang kita semua perlu waspada ya. Nah, intinya apa? Kalau kita ingin mewujudkan pangan yang aman, tentunya semua rantai pangan ini harus kita perhatikan. Jadi ada peran Kementerian Pertanian ketika dia produk basah, produk segar, produk primer untuk memantau keamanannya. Ada kewenangan Kementerian Kesehatan ketika itu dia adalah pangan-pangan eceran yang tidak berkemas. Tapi yang berkemas, yang dia berlabel itu adalah kewenangan Badan POM untuk mengawasi, menindak kalau terjadi masalah. Karena itu keamanan pangan itu tidak hanya bisa kita awasi di hilir, di
di konsumen, tapi mulai dari setiap food chain atau rantai pangan, di produksi, di distribusi, di marketing, maupun sampai di tahap konsumen. Jadi sebagai penutup, ya, keamanan pangan bagian dari hak asasi manusia dan diatur di dalam undang-undang kita. Setiap orang berhak untuk memperoleh pangan yang aman. Dan karena itu pemerintah meng-assign ada lembaga pemerintah yang melakukan tugas diberikan kewenangan untuk memberikan pemantauan, dan tujuannya apa? Tujuannya membela konsumen dan membela produsen. Membela konsumen kalau jangan sampai konsumen dari terganggu kesehatannya, menjaga membela produsen dengan standar-standar supaya kalau produsen mengikuti standar, berarti dia nggak bisa lagi disalahkan oleh konsumen. Kalau ada pengaduan konsumen nggak benar, ya pemerintah juga harus membela produsen yang telah menerapkan standar. Tapi kalau ternyata produsen tidak mengikuti standar perdagangan tadi, kemudian terjadi gangguan kesehatan pada konsumen, ya produsen dan produknya. Dan dari pengalaman Bepom tadi, ya, penyebab utama pangan tidak aman adalah faktor mikroba dan bahan kimia berbahaya. Karena itu upaya ketersediaan air bersih. Kalau mikroba ini kan intinya tadi bagaimana kita bisa menjaga hygiene sanitasi, dan kuncinya itu air bersih. Ya, sanitasi. Kemudian kalau kaitannya dengan kimia berbahaya, pemantauan, pengawasan, penindakan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dan umumnya itu lagi-lagi tadi pewarnaan tidak diperkenankan, bahan kimia yang tidak diperkenankan termasuk borak dan formalin. Dan mudah-mudahan ini bisa memicu kita untuk diskusi lebih lanjut kepada adik-adik mahasiswa dan teman-teman semua sejawat yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan untuk memimpin. Terima kasih pada Bapak. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau mengaktifkan mikrofon atau menuliskan format pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, asal instansi, dan selanjutnya adalah pertanyaan. Teman-teman, kita ingatkan lagi bahwa akan ada door prize untuk 3 peserta terbaik. Maaf Pak, ada pertanyaan dari Yofi Wulandari dari Universitas 17 Agustus 1940 Semarang. Izin bertanya kepada Bapak Hardin sebagai Ketua Umum Indonesia. Menurut Bapak Hardin, bagaimana dampak adanya isu-isu mengenai mutu dan keamanan pangan terhadap pangan lokal dan bagaimana perkembangan diversifikasi pangan di negara Indonesia sendiri. Oke, maaf, saya ulang. Oke, udah, Pak. Oke, Pak. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua nanti ditanyakan pada sesi yang kedua aja nanti ya. Karena itu nanti bagian dari topik yang kedua. Yang pertama, tidak ada kajian khusus bagaimana ada kajian dampak mutu keamanan pangan terhadap diversifikasi pangan di masyarakat. Tapi dalam arti tadi secara terpisah mutunya seperti apa, semakin buat penduduk yang menengah ke atas itu dari berbagai temuan tadi menunjukkan karena konsumsi protein hewani yang meningkat, lauk pauknya meningkat, konsumsi sayur buah meningkat, konsumsi susu juga meningkat. Artinya untuk penduduk menengah ke atas
kualitas makanannya, mutu pangannya semakin meningkat. Dan Bapak tidak menemukan bahwa ada kejadian massal keracunan pangan semasa pandemi ini. Jadi itu juga pertanda bahwa tidak ada hal kejadian luar biasa yang membahayakan. Bahwa pada lapisan menengah ke bawah, terutama 30-20% terbawah, apalagi disertai PHK, ini tentu dugaan kita adanya penurunan mutu konsumsi pangan, tapi belum sampai pada bahaya kejadian luar biasa tidak amannya pangan. Ya, jadi tentunya dengan meningkatnya konsumsi sayur buah tadi, konsumsi pangan lauk pauk itu mutu meningkat juga disertai dengan meningkatnya keragaman. Kita tahu selama pandemi yang lalu pangan-pangan impor semakin sulit diperoleh dan pangan-pangan dalam negeri kita semakin banyak mencuat. Artinya dari pangan-pangan lokal produksinya tetap ada gitu ya, meningkat. Ya, jadi itu jawaban Bapak tentang bagaimana diversifikasi pangan dari waktu ke waktu, tanyakan pada pembicara kedua aja nanti ya. Artinya bukan porsi Bapak sekarang untuk menjawab itu. Kemudian ada lagi dari Tanjung Pura di beberapa sekarang banyak beredar makanan matang basah yang ditemukan dan banyak produk matang suku lainnya. Apakah didaftarkan ke POM? Kalau iya bagaimana? Ya, kan ada pembagian tugas ya. Kalau tadi pangan tadi dihasilkan oleh industri, yang industri ini tadi terdaftar, kemudian dia produknya juga diregistrasi, dan di kemasannya ada dicantumkan BPOM RI, ya itu berarti di bawah kendali badan POM. Kalau produk-produk yang dia tidak tadi berlabel atau dia hanya pakai PIRT, ya, produk industri pangan rumah tangga, maka itu di bawah kendali Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Jadi kalau adik-adik menemukan ada produk yang dicurigakan, yang mencurigai tidak aman atau tidak sesuai dengan labelnya, kalau dia tadi berlabel ada, baca aja, ada BPOM RI MD nomor sekian atau BPOM RI ML nomor sekian. Adukan ke Balai POM, bisa ke daerah, bisa BPOM pusat, itu kalau di Google itu ada nomor hotline-nya, ada emailnya, dilaporkannya ke sana. Kalau dia tadi adalah produk-produk yang tidak berlabel berkemasan, dia tulis PIRT. Atau sama sekali nggak ada PIRT, tidak ada BPOM RI tadi, laporkan ke Dinas Kesehatan dan juga ke Balai POM, yang PIRT harusnya Dinas Kesehatan. Tapi kalau nggak juga, laporkan ke BPOM, nanti BPOM akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kita prinsipnya pertama tentunya basisnya sangka baik, kalau ada mencurigakan kita laporkan. Itu caranya. Hermanda Putri Zahra dari Tanjung Pura meninggalkan semasa yang memperoleh mutu keamanan pangan, melihat Indonesia memiliki skor yang rendah pada mutu dan keamanan pangan. Ya, kesadaran itu harus dimulai dari diri sendiri, proaktif mencari informasi. Kalau di era sekarang ini, kalau mengandalkan media sosial, ya seringkali di media sosial itu ada informasi yang benar, ada informasi yang nggak benar, hoax. Karena itu bertanya kepada orang yang bisa kita percaya atau lembaga yang bisa kita percaya. Di masa pandemi ini banyak sekali hotline dari setiap lembaga berwenang. Di Balai POM ada hotline, di Badan POM ada hotline, di Kementerian Kesehatan juga ada hotline. Organisasi profesi juga ada hotline-nya. Kalau nggak bisa karena nggak ada pulsa ke hotline, ya udah berarti tenaga kesehatan yang terdekat ditanyakan. Ada di puskesmas, ya, atau barangkali punya tetangga ada profesional kesehatan. Ada kalau tadi hanya sebatas masalah aman tidak aman, teman-teman teknologi pangan di situ bisa jawab.
Ya, jadi nah sekarang bagaimana kalau orang itu pasif, nggak aktif bertanya? Itulah peran dari orang-orang yang aktif seperti himpunan mahasiswa ini. Himpunan mahasiswa ini kan aktif berbagi informasi seperti sekarang. Kalian juga punya Instagram, punya sosial media. Coba Instagram, Line dari himpunan mahasiswa sering nggak posting untuk melawan hoax? Ya, sering nggak kalian posting ciri-ciri pangan yang aman? Bagaimana cara memilih makanan? Jadi, diharapkan ada kelompok yang aktif untuk menginspirasi kelompok-kelompok yang tidak aktif. Kalau tidak pandemik kan biasanya banyak kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan himpunan mahasiswa dan kampus. Tapi karena pandemik, itu tergantung juga di lokasi hijau sih masih bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Tapi kalau di daerah yang merah memang sama sekali sulit, semua work from home. Itu yang ada ya. Ini ada Nelsi. Bagaimana pengaruh dari peningkatan proses pengolahan dan pencegahan produk pangan pada masyarakat? Nelsi. Bagaimana pengaruh dari peningkatan proses pengolahan? Yes, hampir semua makanan itu sekarang ya diolah ya. Bahwa cara ngolahnya memang macam-macam ya. Ada yang dipepes, ada yang pokoknya ada yang dengan panas. Panas itu ada yang namanya dikukus, ada yang namanya dibobor, ada yang namanya ditumis, ada yang namanya digoreng. Digoreng juga ada dengan suhu 120, ada dengan suhu 200-an lebih. Ya, ada juga yang hanya dipotong-potong juga diolah, dikupas itu juga diolah. So, apa yang ditanyain? Yang penting kan bagaimana kita menjaga keamanannya. Kalau menggoreng jangan menggunakan minyak jelantah berkali-kali, cukup sekali aja. Ya. Kalau menggoreng jangan sampai berasap, itu pertanda ya, proses perubahan dari unsaturated sama saturatednya jadi semakin banyak. Ya, kalau numis sebentar aja, namanya tumis kan stir fry, selesai. Ya, jadi ya caranya aja dilakukan dengan baik dan benar. Memotong, ya mengolah juga kan dengan mencincang, memotong juga mengolah, berarti pisaunya bagus, air mencucinya tadi juga bagus, ya maksudnya bagus ya tidak tercemar. Oke, silakan moderator. Oke Pak, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Januarius Adin dari IKIP PGRI Pontianak. Apakah keamanan pangan sayuran yang langsung dikonsumsi tanpa melalui pengolahan, misalnya sayuran lalapan juga dalam pengawasan BPOM, Pak? Sudah sampai kalau produk primer itu produk yang dipetik, dihasilkan dari lapang, belum diolah, belum dikemas itu oleh Kementerian Pertanian. Jadi yang mengawasi keamanan beras, mengawasi sayur, buah, itu kan tidak diolah itu oleh yang tidak dilakukan dengan kemasan yang berlabel itu oleh Kementerian Pertanian, bukan oleh Badan POM. Pertanyaan lagi? Oke, kepada penanya, apakah sudah puas atas jawabannya? Oke, yang ingin bertanya dipersilakan kembali menuliskan pertanyaan di kolom komentar maupun mengaktifkan suara. Udah. Ada dari Rafika ya. Kita suci, bagaimana kita mengatasi pencegahan COVID-19 saat membeli pangan seperti di pasar atau di supermarket. Jadi kalau dari pernyataan WHO, COVID tadi nggak menular melalui makanan, karena makanan itu kan melalui saluran cerna, ya bukan perginya ke paru-paru dan melalui saluran pernafasan. Ya, itu satu. Kemudian untuk kehati-hatian, maka lakukanlah pembelian pangan itu seperti kita menjaga keamanan selama ini. Kalau kita mengolah makanan, ya
pasti harusnya kalau tadi di supermarket ada makanan yang harus diolah, gunakan diolah dengan panas atau dipanaskan. Kalau tadi khawatir ada di kemasannya, sehingga dicuci dulu dengan sabun. Kalau kemasannya tadi misalnya plastik atau kemasan bukan kertas, ya. Kalau kemasan kertas dibuka, dibuang kemasannya, terus makanan isinya kalau tadi roti misalnya, kantong plastiknya dibuang, roti itu kalau betul dihangatin, dan juga artinya ya sekedar menghangatkan. Kalau sayur kan biasanya diolah, kecuali membuat lalapan, berarti perlu dicuci dengan air hangat, diseduh. Kalau beli daging pasti diolah, nggak dimakan mentah kan, diolah panas. Membeli ikan juga diolah panas, kecuali membeli daging ikan tanpa tulang mau dibuat sushi, itu standar ikannya harus jelas. Makanya orang Jepang itu kalau ngimpor ikan standarnya ketat sekali. Jadi kalau mau makan daging ikan bergaya Jepang ya jangan belinya di pasar besek. Karena itu harus ikan yang segar. Baik, kepada penanya, apakah sudah puas dengan jawaban dari Bapak? Sudah, Kak. Terima kasih, Pak. Ya. Dipersilakan kepada yang ingin bertanya kembali kepada Bapak, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar maupun mengaktifkan mikrofon. Ini udah jam 11, kajian pembicara kedua nanti. Kedua udah datang. Oke. Untuk pemateri kedua masuknya setelah isoma, Pak. Jadi masih ada waktu sekitar sesi tanya. Baik, silakan. Ada peserta yang ingin bertanya. Apa Bapak yang bertanya ya sekarang? Ada nggak kalian dengan kasus-kasus tahu yang berformalin, bakso yang pakai boraks di Pontianak? Ada dengan kasus-kasus itu nggak di proses Badan POM oleh Dinas Kesehatan? Nggak pernah dengar? Ada, Prof. Di tahun 2014 kurang lebih kayaknya. Oh, udah lama. Berarti sekarang udah jerah ya? Ya. Yang baru-baru ini ikan asin, Prof. Oke, pakai apa? Sedang formalin. Di Ikan asin yang mengandung formalin. Di Pontianak juga? Iya, di Pontianak. Ada para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan karena kita akan memberikan door prize untuk 3 peserta terbaik. Prof, mungkin saya bisa sedikit minta penjelasan dari Prof. Hardin. Yep. Yang menarik tadi tentang imunitas tadi ya, Prof ya. Imunitas tadi kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, antara lain faktor gizi, faktor obat, faktor gaya hidup, dan faktor lingkungan. Nah, ini kalau secara nasional, apakah ada gerakan peningkatan imunitas di faktor gizi itu, Prof?
Ya implisit sih nggak gerakan khusus ya, seperti gizi seimbang isi piringku di masa pandemik oleh Kementerian Kesehatan. Bahasa sederhananya bagaimana mewujudkan gizi seimbang, makan dengan prinsip isi piringku yang setengah piring itu sayur buah. Jadi ada pesan-pesan masa pandemi dari Kemenkes kan, satu jaga jarak, dua pakai masker, tiga cuci tangan, keempat gizi seimbang. Jadi nggak eksplisit ya. Itu pesan-pesannya disederhanakan gizi seimbang di samping protokol kesehatan. Iya. Ya, yang biasa kita hafal kan 3M. Iya. Jadi memang perlu ada kelompok-kelompok masyarakat lagi menerjemahkannya ke konteks misalnya ya, ketika saya ditanya oleh Kementerian Perikanan berapa banyak makan ikan supaya bisa mengoptimalkan imunitas. Jadi basis evidence yang kuat itu yang minimum 3 kali seminggu 150 gram sekali makan. Jadi 4 kali seminggu itu paling bagus ya. Maksud saya udah mulai bagus untuk meningkatkan imunitas. Sekali makannya bukan ikan asin itu, ikan segar yang diolah 150 gram, berarti setengah kilo seminggu ya. Itu bukan dengan kepalanya setengah kilo. Tapi kalau di Kalimantan kan gampang itu ya. Ikan siluang sekali gorengnya satu piring udah 150 gram. Satu piring. Yeah. Tapi ikan siluang mahal ya. Ikan apa yang murah di sana, Bu Hera? Kalau ikan tuh yang murah mungkin gembung ya. Tapi Gembung, di sini relatif mahal. Gembung satu ekor itu udah 200 gram kan? Kalau dihilangkan kepalanya kan itu yang sekilo 5, sekilo 4 ya. Sana biasanya sekilo berapa? Sekilo 4. Ya. Kalau gembung itu ada banyak macamnya ya kan, yang ada yang sekilo 3, ada kalau yang agak kecil ya sekilo 4. Ya, yang biasa keluarga beli lah sekilo 4, jadi 250 gram. Itu sekitar lebih 65% itu daging, 35% itu tulang, kepala nggak dapat dimakan. Jadi 65% kali 250 ya udah 175 gram. Ya minimum 150 gram. Jadi, nah apakah keluarga bisa menyediakan itu untuk satu orang, satu hari, satu ekor. Jadi setengah ekornya siang, setengah ekornya malam, atau diganti telur malamnya. Nah, masalahnya sekali satu ekor dimakan rame-rame kan, jadi dampaknya kecil jadi. Iya, benar, Prof. Nah, kalau telur ya satu butir satu hari. Dan tidak ada bukti dia meningkatkan kolesterol. Kalau udah 3 butir, baru itu buat yang sensitif kolesterol, yang meningkatkan kolesterol. Memang banyak PR besar untuk Kalbar ini untuk masalah pemenuhan protein, Prof. Jadi kemarin info yang terakhir itu untuk indeks ketahanan pangannya itu seperti telur, makanan telur dan lain-lain itu masih sangat kurang sekali. Mungkin ini berkaitan juga kita di Kalimantan Barat itu peternakannya itu belum berkembang, Prof. Tapi Bu Dr. Hera, kalau memang orang Kalbar itu suka makan ikan dan ikannya banyak, ada di laut, di sungai, di rawa, ya kenapa tidak apa-apa. 85% lauk pauknya itu dari ikan. Sekali-sekali aja makan telur. Karena membuat peternakan sana pasti makanan ternaknya mahal. Karena nggak ada kebun jagung, kan. Semua harus didatangkan dari Surabaya atau dari Jakarta pakan ternaknya. Jadi bisa jadi mahal harga daging ayam sama daging sama telur. Gak tahu saya, kalau di Bogor ini kan 24.000 1 kilo 16 butir. Jadi 1.500 1 butir telur. Di sana berapa 1 kilo? Sama, di sini memakai butir, Prof. Jadi butir berdasarkan ukuran. Dari 1.500 sampai 1.000, bisa sampai 1.900. Jadi berubah harganya. Sama berarti.
sama. Ya. Ya kan di rawa-rawa itu banyak ikan gabus misalnya. Di sungai-sungai banyak Iya. ikan tapi saya Iya. dengar gabus sudah mahal ya sekarang. Gabus ya Pak, gabus di sini mungkin kalau orang lokal menyebutnya ikan toman, Prof. Itu satu keluarga cana. Oke. Per kilonya berapa? Itu banyak. 1 kilo sekitar 40. Mahal. Mahal. Ya, Di mahal. sini ikan mahal, Prof. Di sini ikan tuh mahal. Saya nggak ikan tahu juga. Laut gimana? Ikan laut juga sekitaran itu ya harganya tuh tidak yang terlalu kita bisa bilang dia tuh murah gitu yang bisa dibilang tidak. Ada alternatif orang berternak lele nggak ya? Kalau lele kan sini 15.000 sekilo. Atau di sana berapa? Ya, lele itu di sini 18, sekitar 18, ya, 20. dekat-dekat. Ya. Lele belum lama dimasuk, artinya belum lama menjadi pangan yang umum karena sebelumnya itu orang enggak kenal lele, enggak bisa makan lele gitu. Jadi ya biasa makan ikannya. Ya, inisiasinya ada dari warung-warung Lamongan. Ya, itu yang apa warung tenda Surabaya dari Jawa itu ke sini ya. Pecel lele. Ya. Ya. Yang mulai memperkenalkan lele sekitar tahun mungkin ya. Silakan mumpung masih ada waktu dengan Prof Hardin. Ya. Silakan yang bertanya. Baiklah, kepada peserta yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Ariel Islam Ilham dari Universitas Tanjung Pura. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu terkait kondisi saat ini, Pak. Seperti yang kita ketahui, saat ini COVID-19 sangat memiliki dampak negatif yang besar, terutama pada kesehatan. Selain itu juga sangat berdampak pada ekonomi, seperti yang kemarin sempat saya kutip dari apa yang dipaparkan dari Bapak Rizal Ramli di ELC kemarin, bahwa krisis ekonomi saat ini bisa kita atasi dengan pengadaan pangan, Pak. Indonesia bisa menjadi food production, dalam artian menghasilkan sumber-sumber pangan seperti sayuran, buah-buahan, makanan pokok, dan lain sebagainya untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi, Pak. Nah, menurut analisa dari beliau bahwa program ini akan menjadi lebih baik untuk kedepannya setelah COVID-19 ini mencapai titik puncaknya dan menghilangkan, dan Indonesia kedepannya bisa menjadi pengekspor pangan terbesar nih, Pak. Mengingat adanya SDM yang mempunyai kemampuan serta lahan yang kita punyai juga cukup luas, dan dapat kita manfaatkan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi. Menurut Bapak, apakah Indonesia bisa menjalankan program tersebut dan apakah bisa menggali kemampuan SDM yang dimiliki Indonesia sekarang, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya lahan Indonesia itu segitu-segitu aja ya. Dari dulu dan sudah banyak dipakai. Sekarang ingin dibangun 30 juta hektar atau 300.000 hektar di Kalimantan Tengah, itu juga sisa-sisa yang lalu ya. Yang dulu 10 juta hektar kemudian terbengkalai, tapi juga sudah digunakan sebagian buat sawit, tinggal sebagian lagi. Jadi nggak ada pertambahan tanah Indonesia, tapi justru semakin banyak digunakan. Jadi saya nggak percaya ya dibilang Indonesia masih banyak ya
Karena dengan begitu ekstensifikasi sawit, dulu di Sumatera, Kalimantan sekarang juga udah sawit. Papua juga saya lihat udah sawit, Sulawesi juga udah sawit. Ya, jadi dan itu jadi andalan eksportir nomor 1 di dunia memang sawit. Jadi dalam arti tadi makna pertanian memang harus dipilah-pilah mana yang kompetitif untuk ke ekspor, mana yang dia memang untuk mengisi dalam negeri. Jangan sampai kita ekspor tapi kita kekurangan makanan gitu ya. Jadi misalnya kemarin ada diskusi menarik dari Menko Perekonomian. Kita itu justru harusnya bisa mengekspor kopi, mengekspor kayu manis, mengekspor kelapa dalam bentuk santan ataupun produk turunannya. Tapi kita masih ranking dalam 10 besar dunia, belum 5 besar, hanya sawit yang nomor 1 di dunia kita ekspor. Dan itu sifatnya tanaman perkebunan yang buat petani itu lebih mudah sedikit mengerjakannya gitu. Kalau sayur itu kan setiap 3 bulan dia harus tanam, bekerjanya intensif, setiap hari harus berada di kebun kalau tadi sayur. Jadi dan memilah-milah mana yang untuk ekspor, mana yang ya saya kira Rizal Ramli barangkali nggak ngerti bagaimana bercocok tanam ya, membagi Indonesia ini untuk sekian agroklimat ekosistem tadi, mana yang cocok untuk perkebunan, mana yang cocok untuk sayur mayur, mana yang untuk peternakan. Ketika Indonesia dituduh sekarang pengimpor susu besar 80%, 20% dari dalam negeri. Sebenarnya banyak perusahaan susu Indonesia itu ingin membina peternak, tapi nggak ada tempat lahan ya yang ratusan hektar untuk menanam pakan ternak. Karena pakan ternak, hijauan ternak itu harus ditanam. Itu bersaing dengan tanaman sayur yang berjagung di Lembang misalnya. Itu salah satu daerah dingin. Kemudian di Malang daerah dingin. Ya, kemudian di selatannya Semarang berbatasan dengan Boyolali, itu daerah dingin yang cocok peternakan sapi perah. Tapi ternyata nggak ada lahan tempat menanam hijauan ternak. Ya, karena kalau misalnya memelihara ternak perah katakan 10 ekor atau 6-10 ekor itu perlu 1 hektar hijauan yang harus dibabat bergiliran tiap hari. Ya, bayangin kalau kita ingin meningkatkan 1 juta ekor sapi perah itu berapa juta hektar harus siap lahan untuk menanam pakanan hijaunya. Jadi nggak mudah bilang meningkatkan produksi sendiri karena itu memang harus ada prioritas-prioritas mana yang untuk ekspor. Nah, jadi yang besar itu sebenarnya yang belum tergarap banyak adalah laut. Ya. Jadi di Natuna itu konon itu sekarang banyak kapal-kapal asing, ya, yang di Kalimantan Barat ke batas dengan Riau dan Malaysia itu. Karena itu laut bebas siapapun boleh asal dia punya teknologi. Ya. Karena kita di dalam di selat-selat ini ikannya sudah sedikit, gitu. Harus merambah di dalam zona ekonomi eksklusif ataupun keluarnya boleh. Justru itu potensi ekspornya bisa besar. Sekarang kita Vietnam aja negara yang kecil dia lebih hebat, nomor 4 di dunia ekspor ikan hasil laut. Kalah kita. Jadi harus dilihat yang mana kita unggul atau bisa cepat unggul dan ada pasar dunianya yang mana yang harus mengisi perut orang Indonesia. Orang Indonesia ini perutnya harus diisi dengan nasi, harus diisi dengan singkong, jagung, sayur, buah, lauknya itu telur, ikan. Ya. Nah ini aja dulu dikonversikan. Batasi itu impor. Kalau kita bisa mengatasi dalam negeri ini sambil kalau kita terlalu banyak ekspor repot ketika terjadi ya ada politik dunia. Ya, kalau katakan kita menjuarai semua ekspor di dunia ini juga nggak baik. Begitu ada gangguan politik maka kita nggak bisa ekspor, hancur ekonomi kita. Jadi kemarin diskusi ya ada namanya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan di bidang pangan dan gizi mengundang Menteri Perekonomian, Koordinator Perekonomian Pak Dr. Hartarto. Terjadi diskusi dengan para pakar. Kita itu sekarang
peran ekonomi kita untuk ekspor katanya sekitar 20-25%. Mungkin sampai 30% itu udah optimum, karena kalau lebih dari itu, begitu terjadi sesuatu, ya, maka seperti ini aja. Ketika pandemi kemarin, kapal-kapal kita, orang kita, pesawat kita nggak boleh mendarat di tempat negara tujuan. Maka semua produksi yang harusnya diekspor mandek di Indonesia. Hancur itu kegiatan ekonomi. Jadi mencari titik keseimbangan, kita harus mampu mengisi kebutuhan produk pangan Indonesia dengan minimal impor. Kemudian ekspor tadi harus dilihat yang nilai ekonominya tinggi. Ya, kalau nilai ekonomi sayur itu nggak terlalu bunga barangkali. Justru kalau bunga itu keuntungan ekonominya berlipat ganda dibanding mengekspor sayur. Ya, jadi karena kita sekarang bicara pangan, jadi kita nggak bicara bunga. Tapi kalau bicara pertanian, carilah pangan-pangan yang nilai ekonominya tinggi untuk diekspor. Salah satunya bunga, bukan kemudian hasil laut itu tinggi. Karena udang saja misalnya harganya itu 100 sekian dolar. Ya. Yang kalau di Indonesia nggak akan dibeli orang. Kan? Jadi kalau jual sayur kilonya hanya $5, terlalu kecil, terlalu murah. Untuk nilai devisa. Jadi untuk ekspor tadi harus dicari memang yang nilai ekonomi tinggi, strategik, kita mampu bersaing. Terima kasih. Pak, satu lagi pertanyaan terakhir. Dari Aris Tawipana Marina dari Universitas Tanjung Pura. Pak, bagaimana cara kita memilah ikan yang benar-benar segar di pasar? Terkadang ikan itu terlihat segar, tapi pas dibawa ke rumah sudah tidak segar lagi. Apakah menekan ikan tersebut? Kalau keras berarti masih bagus, kalau lembek berarti sudah tidak bagus. Apakah cara itu sudah termasuk cara yang efektif dalam memilah ikan segar tersebut? Terima kasih. Kalau ikan air tawar gampang, lalu tempat ikan masih bergerak dia ya. Bahkan kalau di supermarket sekarang di dalam air dia masih hidup, tinggal ditunjuk, tinggal dipilih, dipakai jaring dapat. Tapi kalau ikan laut memang karena sudah melalui proses pendinginan macam-macam udah mati, itu kan ilmu ibu-ibu rumah tangga itu ya. Kalau dilihat insangnya masih merah, dipencet badannya nggak kentop ya, keras, nggak kentop ke dalam. Ya itu aja. Jadi adik-adik belajar dari ilmu emak-emak lah, ilmu emak-emak di pasar udah biasa. Terima kasih. Apakah dengan menekan keras berarti masih bagus? Ya, harus dikombinasikan dengan insang ya kan, diintip dan aromanya juga. Oke, makasih. Terima kasih kepada Bapak. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi isu masalah mutu pada era new normal COVID-19, yaitu mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan dan standar perdagangan terhadap bahan makanan atau minuman. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, ataupun fisik. Bahaya biologis itu dari mikroba, binatang pengerat, serangga, dan lain-lain. Bahaya kimia, penggunaan BTP atau bahan tambahan pangan yang berlebihan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, kurangnya kesadaran kebersihan. Bahaya fisik yaitu potongan kayu, kerikil, pasir. Isu mutu dan keamanan pangan yaitu ada imunitas tubuh, yaitu faktor gizi pangan dan keamanannya, faktor obat dan tindakan medis, faktor lingkungan, faktor gaya hidup. Sistem imunitas manusia pada pertahanan pertama yaitu kulit, silvia, cairan, mukosa, dan mikroba baik pada tumbuh yang dapat mencegah patogen. Indonesia di urutan ke-62 dalam Global Food Security Index dan pada quality dan safety memiliki skor paling rendah yaitu 47.
Jika ingin menciptakan produk pangan, perhatikan pada rantai pangan untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas dan bergizi. Keamanan pangan bagian dari hak asasi manusia yang berhak memperoleh pangan yang aman. Setiap orang pelaku dalam rantai pangan, pemerintah berkewajiban mengatur, mengawasi, dan memberikan perlindungan. Penyebab utama pangan tidak aman adalah faktor mikroba dari bahan kimia berbahaya. Karena itu, upaya ketersediaan air bersih, sanitasi, penggunaan bahan kimia berbahaya perlu dikendalikan dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk